Bapak tahu nomor saya dari mana, Bapak? Saya dari Facebook. Oh, tahu saya dari Facebook. Dari Facebook. Heeh. Heeh. Terus kita buka di profil ada nomor WhatsApp. Mm-mm. Nah, maka dari itu saya merasa keluarga ada yang kerja di Hongkong Mhm. sudah hampir 6 tahun kalau nggak salah. Mm-mm. Tapi sampai sekarang maunya udah hampir 7 lah kalau nggak salah ini. Udah lupa udah lama banget. Jadi mulai dari habis lebaran kemarin adanya putus hubungan. Aku pun nggak tahu, masalah ya juga nggak ada. Sebentar, Bapak sebagai apa? Bapak ini sebagai apa? Saudara atau keluarga atau suami? Saya sebagai suami sambungan. Oh, sebentar. Suami sambungan itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kedua. Oh, suami kedua. Oke, sorry saya nanyakan itu. Terus? Nah, habis itu dianya udah habis kirim ya kan. Dia nyuruh beli mobil, nanti orangnya kan suruh nambahin. Nah, saya udah tambahin. Habis itu udah saya beliin untuk kerja. Habis itu malah sampai saya udah beli kios di Tuban, Jawa Timur. Nah, sampai segitu dia pun tiba-tiba nggak ada masalah, kok nggak putus hubungan gitu. Jadi saya khawatir karena saya merasa keluarga kan sangat khawatir banget gitu loh. Karena dia kerja banting tulang itu untuk masa depan. Nah, kita kan benar-benar untuk untuk menyimpan bilanya yang akan datang masa depannya, apa yang diinginkan nanti kalau udah nggak bisa kerja kan begitu. Jadi saya sebenar-benarnya untuk merawat dianya yang ngirim uang mau sebesar pun berapapun kan kita manfaatin lah, supaya nantinya akhirnya kita masa nggak buat kerja kan kita buat masa tua kan. Betul. Nah, karena saya berpikir sangat kasihan banget karena orang menjadi seorang pembantu itu begitulah. Seandainya saya juga jadi perempuan jadi pembantu kan juga merasakan gitu kan. Maka dari itu mohonlah kalau ada masalah ya masalah apa, kalau udah nggak mau keluarga ya kita kan harus bisa diselesaikan. Padahal kan nggak ada pertengkaran, nggak ada apa gitu loh. Oke, Bapak. Jadi aku nggak mau. Aku jadi nggak mau untuk menghabiskan uang dari dia itu enggak saya sebenarnya untuk masa depan dia sebenarnya. Oke, saya potong sedikit ya Bapak ya, sebentar. Soalnya kemarin ada istrinya yang hilang, anaknya mencari, sudah ditemukan. Itu dalam waktu 2 hari atau 3 hari itu sudah ditemukan. Dengan saya mencantumkan foto dan SMS yang bersangkutan, sudah ditemukan dan keluarganya bilang semuanya baik-baik aja. Jadi gini Bapak, soalnya sekali sampean ngasih informasi ke saya, kenapa? Karena keperluannya untuk dipublikasikan kan, untuk diumumkan kan, benar tidak? Iya. Jadi kan kalau mbaknya hilang atau menghilang kan ada orang yang lihat baru ada infonya. Makanya kemarin saya minta fotonya Bapak, atau fotonya dia saya cantumkan di YouTube dan di Facebook agar orang lain bisa mengenali dia dan dia menghubungi Bapak langsung. Bapak atau anaknya terserah. Jadi nomor teleponnya itu akan saya cantumkan. Jadi kalau ada yang melihat istri Bapak, maka mereka akan menghubungi Bapak secara langsung karena saya cuman dari pihak yang membantu saja Bapak. Jadi jadi saya selebihnya
kalian selesaikan sendiri, karena saya cuman bisa membantu up, karena kebetulan saya bisa bilang YouTube saya, Facebook saya itu banyak penontonnya. Jadi kalau banyak penontonnya kan kelebihannya kan banyak orang bisa lihat, bisa tahu, bisa nge-share gitu. Dan sekali lagi kalau saya sudah up, itu saya tidak akan ambil atau saya tidak akan ngapus Bapak. Jadi konsekuensinya itu akan selalu jadi akan selalu orang lihat walaupun sudah ditemukan, tapi Bapak lain kali klarifikasi kalau sudah ditemukan. Karena saya tidak akan take down videonya itu, karena bukan berarti udah selesai terus saya bisa dibilang dicampakkan gitu. Sudah ketemu suruh hapus. Saya tidak akan menghapus itu Bapak. Jadi kalau memang Bapak butuh bantuan saya akan up dengan izin Bapak dan keluarga Bapak. Jadi bukan saya sendiri yang up, karena sekali lagi menurut undang-undang memberikan foto pada orang lain itu salah, saya tahu. Tapi konsekuensinya saya tidak mau menanggung karena saya membantu. Bukannya saya membantu saya yang dipenjara dong, benar tidak? Iya, betul. Makanya Bapak komunikasi sama anaknya, apakah saya boleh upload ini semua? Kalau emang iya, karena Hongkong ini sangat kecil Bapak. Bayangkan anak yang ibunya yang hilang kemarin sudah bisa ditemukan. Berarti kan dunia ini sangat kecil gitu loh. Jadi iya, betul. Jadi suara Bapak ini saya akan upload beserta foto istri Bapak, dan kemungkinan juga nomor Bapak kalau Bapak tidak keberatan nomor Bapak. Dan kalau Bapak tidak keberatan, bisa nggak kasih tahu setidaknya desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, dan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan? Itu yang kampung mana? Yang kampung istri? Saya kurang tahu yang dia tinggal di mana bersama Bapak atau kedua-duanya. Karena yang biasanya kan orang bisa bilang dia orang Surabaya tapi nikah sama orang Jawa Tengah. Jadi kasih tahu kalau dia orang Surabaya nikah sama saya di Jawa Tengah gitu. Orang Malang ya. Desanya Sumberlago, Kabupaten Malang. Kalau kecamatannya Ngata. Namanya siapa Bapak? Nama saya? Bukan namanya Ibu. Nama Ibu. Namanya Asih Astuningsih. Sebentar ya Bapak. Buat Mbaknya yang kenal Mbak Asih Astuningsih dari Malang, kecamatan? Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang ketemu Mbak Asih saat ini ada di Hongkong. Tolong hubungin suaminya. Seandainya kalian bermasalah pun komunikasi yang baik, karena sekali lagi saya pernah bilang pada kalian bahwa kalau kalian punya hubungan tidak baik suami istri atau apapun, sebaiknya hubungin keluargamu sebelum keluargamu mencari di YouTube saya dan di Facebook saya. Jadi sekali lagi kalau kalian tidak ingin viral, sekali lagi buat kalian yang tidak ingin viral dan suami, keluarga, anak akan mencari kalian, tolong hubungi keluargamu secepatnya. Dan dia tinggal di mana sekarang Bapak? Saya tinggalnya di Kudus, kan kita lagi bangun rumah. Apabila nanti dianya pulang kan udah persiapan, kontraknya tinggal 1 tahun kan. Oke. Jadi Mbak Asih ini berasal dari Malang. Dia menikah sama orang Kudus, suami kedua orang Kudus, dan membangun rumah, punya usaha. Suaminya itu memberikan benar-benar membuat rumah buat sampean Mbak. Dia itu nggak main-main. Jadi dia itu tanya kalau memang ada masalah, yuk kita ngomong bareng-bareng. Kalau nggak ada masalah, kenapa kamu menghilang? Atau kamu ada masalah di Hongkong? Karena suamimu khawatir kamu punya masalah di Hongkong, di mana hukum-hukum Hongkong ini sangat privacy sekali. Jadi kalau kamu ada di luar sana, kasih kabar saja. Kalau memang sudah tidak cocok, boleh mengakhiri. Seperti itu ya Bapak ya? Iya, betul. Ya, karena saya itu merasa kemana orang kasih sayang, walaupun jarang pernah ngumpul, tapi kan pikiran kan menyatu. Habis itu dia kirim ini, itu kan saya belikan untuk bermanfaat untuk masa depan dia. Jadi dia kerja itu nggak sia-sia kan begitu. Oke, siap. Bapak, kalau Bapak tidak keberatan, boleh nggak Bapak fotoin rumahnya atau videoin rumahnya? Ini loh rumahnya, ini loh uang yang kamu kirim, udah jadi seperti ini gitu. Atau Bapak keberatan? Jadi nanti saya kirim ke Mbak ya. Iya. Nomor WA. Iya, jadi saya bisa ngomong sama masyarakat bahwa kamu adalah suami kedua, suami sambung, gimana nyebutnya? Kalau suami kedua kan, kalau suami kedua kan berarti dia punya istri pertama. Oh, suami pertama Pak. Tapi kan sudah cerai kan sama istri pertama, suami pertama? Meninggal. Oh meninggal, sorry.
bingung jadi kalau suami kedua saya nggak bisa ngomong. Ya, berarti suami yang kedua cerai mati ya. Oh iya, nomor berarti satu. suami kedua, suami pertama yang meninggal. Jadi Mbak Asih, suamimu saat ini mengkhawatirkan kamu. Jika kamu sehat-sehat saja itu nggak ada masalah, tapi kasih kabar jika keadaanmu ada satu masalah, ada beban di Hong Kong, tolong ceritakan sama suamimu, karena suamimu kamu kirimin uang itu jadi Mbak, enggak dibuat foya-foya, enggak dibuat medok, jadi sebaiknya hubungin keluargamu. Ada pesan lain Bapak? Ya mungkin itulah yang dia kirim, uang berapapun itu saya manfaatkan kan, buat beli tanah, buat nyewa tanah, buat kita tanemin. Saya nunggu dia bilang panen nanti, kalau udah saya pulang saya mengikutin omongan dia. Kalau masalah makan setiap hari insya Allah saya mencari Sendiri. karena kita ya alhamdulillah dikit-dikit punya usaha kan, gitu. Oke, siap. Jadi Bapak tolong videoin rumahnya, bisa saya up secepatnya biar mbaknya dan fotonya itu bisa saya berikan, dan klarifikasi Bapak ini akan saya up ntar malam. Jadi Bapak ada di YouTube saya juga, Bapak nonton YouTube saya juga. Nonton, Mbak. Jadi Bapak harus siap-siap, suara Bapak ada di YouTube saya. Ada yang lain? Ya terima kasih. Itu aja, yang penting misalkan ada masalah sama keluarga harus bisa diselesaikan secara baik-baik, bukan secara begini, karena Siap. keluarga itu mengkhawatirkan. Siap. Beberapa tahun habis nikah langsung dia kerja kan. Sebentar Bapak. Jadi mbaknya ini menghilang berapa lama Bapak? Sudah berapa lama menghilang? Mulai habis lebaran kayaknya, bulan apa itu Mbak. Oh berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan ya Bapak ya? Oke. Nggak ada masalah, nggak ada apa, setiap hari itu kita komunikasi Pak. Oke, siap. Tidak ada masalah pun kita komunikasi, tetapi nggak ada masalah apa kok Hilang. dia tiba-tiba hilang. Karena Oke, siap. saya betul-betul menjaga hati saya baik, di dalam hati saya itu adalah dia gitu. Siap. Oke. Itu aja ya Bapak ya. Jadi ntar Bapak kirimin foto videonya rumah termasuk suara Bapak juga, biar istri Bapak bisa menghubungi Bapak. Jadi saya akan cantumkan nomor Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi buat Mbak Ase, saya tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya cuma pendengar dari satu pihak saja. Kalau memang Mbak Ase saat ini mendengarkan video saya, tolong hubungin keluargamu. Anakmu juga sempat saya SMS tadi, anakmu bilang masih sibuk hari ini, tidak bisa komunikasi dengan saya, karena sekali lagi sebenarnya saya pribadi tidak hanya mendengarkan satu pihak. Buat Mbak Ase, kalau saat ini kamu baik-baik saja, hubungi suamimu, hubungi anakmu. Tapi seandainya kamu punya masalah, ceritakan, keluargamu sedang menunggumu. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ingat, video ini saya up bukan saya ingin membongkar aib siapapun, karena saya punya mutu motivasi agar saya dan Anda itu terbuka jalan lebar-lebar untuk saling memaafkan. Siapa sih yang tidak ada masalah? Siapa sih yang tidak bermasalah? Tapi ingat, kita hidup itu selalu bermasalah. Tapi saya percaya dengan masalah itu kita menjadi lebih baik lagi. Ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan bintang akan bersinar terus, langit akan biru terus. Tapi percayalah, saat hujan, turun, taifun, setelah badai berlalu, semuanya akan indah. Dan ingat, pelangi itu akan muncul setelah adanya badai. Begitu juga dengan sampean Mbak Ase, kalau memang ada masalah, hubungi keluargamu, sabar dan kuat. Semoga sampean baik-baik saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.